kebalikan gitu ya. Jadi bukan berarti dengan kita modal misalkan 10 juta, kemudian kita loss karena nggak disiplin dan segala macam, kita tinggal 5 juta nih sekarang. Oh ya udah, masih 5 juta, kita cobain lagi untuk dapetin profit yang lebih besar lagi. Nah, itu salah. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan sampai drawdown-nya kita itu terlalu dalam. Drawdown itu adalah apa ya, kalau bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia ya, terminologi drawdown itu adalah performance kita gitu ya. Misalkan kita dari sekarang punya modal 10 juta, kemudian naik menjadi 15 juta. Artinya udah profit 50%. Kemudian dari 50% itu turun lagi ke 10 juta karena mungkin kita lebih confidence, kemudian jauh lebih merasa pinter dan segala macam karena udah cuan. Sempat loss beberapa kali, balik lagi ke 5 juta. Atau mungkin karena kita udah yakin, akhirnya all in margin gitu atau segala macam. Jadi dalam satu kali trade turun ke 10 juta. Artinya drawdown kita itu cukup dalam loh. 33%. Dari 15 juta, kita minus 5 juta. Itu minusnya 33% kalau nggak salah ya. 5 juta per 15 juta, 33%. Nah, itu adalah sebuah kondisi yang menurut aku pribadi kurang ideal. Gitu ya, karena capitalnya dari 15 juta turun ke 10 juta. Nanti untuk naikin lagi, perlu effort lagi. Yang jadi tugas kita adalah gimana drawdown-nya ini, itu nggak terlalu cepat gitu turunnya. Kenapa? Karena kalau kita dalam satu kali trading, terus kita loss-nya dalam, ya, itu akan lebih sulit untuk next tradingnya. Kurang lebih kayak gitu. Karena modal kita lebih kecil nih. Ya kan, trading selanjutnya, kemampuan kita, capacity kita lebih turun, ya, untuk beli saham. Kayak gitu kurang lebih. Jadi, tujuannya trading, itu harus diubah dulu nih di awal. Bukan mendapatkan profit yang setinggi-tingginya, tapi bagaimana menjaga drawdown serendah-rendahnya. Nah, itu yang perlu kita catat sebagai seorang trader. Kadang-kadang yang jadi stres adalah kita udah profit sekian, tiba-tiba turun 50%. Untuk jadi, misalkan dari 10 juta turun 5 juta. Nah, untuk dari 5 juta ke 10 juta lagi, itu tuh kita harus profit 100% loh, gitu. Karena dari awal capitalnya udah turun nih. Kemampuan kita beli sahamnya juga turun. Dari 10 juta jadi cuma 5 juta. Artinya effortnya double. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita mau, kenapa ada yang namanya risk management, bukan reward management atau profit management. Karena kalau profit nggak perlu di manage, nggak terlalu penting lah. Kita bersyukur aja profitnya berapa, kita tetap happy gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah risk management. Bagaimana kita memanage resiko kita agar tidak terlalu besar dan tidak mengganggu psikologi trading. Trading itu is all about math gitu ya. Semua bisa dihitung dan segala macam. Kalau kita overtrade, kalau kita over position, udah jelas nanti psikologi akan terpengaruh. Kemudian secara portofolio pun drawdown-nya juga akan besar, yang which is akan very hard untuk recover. Jadi kalau aku pribadi, resiko yang paling ideal adalah 2% dari capital. Capital mau berapapun. Tapi mungkin ada aja orang-orang yang mungkin kayak gini. Contoh aja ya. Misalkan dia udah punya aset portofolionya besar banget, misalkan 10M gitu ya. Dia iseng aja nih mau coba untuk trading di futures market crypto. Itu dengan modal kecil, misalkan 10 juta gitu ya. Nah, dia mau pakai misalkan nggak 2% gitu ya, misalkan 20% setiap kali trading sebagai resiko. Karena kan ada leverage, jadi bisa gitu ya, resikonya besar. Nah, itu juga nggak masalah. Kenapa aku bilang nggak masalah? Karena tujuannya dia itu bukan growing asetnya dia. Kalau misalkan semuanya loss juga nih, di sisi 10 juta, aset dia masih 9.990 juta gitu ya, nggak ada masalah gitu, nggak terlalu berpengaruh gitu. Nanti dia bisa deposit lagi. Tapi kalau misalkan kita fokus taruh aset portofolio kita untuk trading saham misalkan, ya lu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sekali trade 20% resiko. Idealnya adalah 2%, kayak gitu kurang lebih. Oke. Kalau menurut Ko Andi, yang paling penting dari diri seorang trader itu apa sih? Yang paling penting dari diri seorang trader adalah, aku melihat dari sudut pandang pemula dulu ya. Yang paling penting untuk jadi seorang trader, kalau kita mau mulai dengan benar gitu ya, memulai dengan benar, jangan memulai dengan salah.
itu adalah di mindset. Jadi mindset kita di awal untuk trading itu jangan gimana caranya untuk cepat kaya dari trading. I think kalau misalkan kita pengen menempuh tujuan itu, cara yang dilakukan semua akan salah. Garanti lah semua akan salah. It's more like gambling than trading. Tapi kalau misalkan kita rubah mindsetnya, bukan menjadi cepat kaya, tapi kaya pasti. Nah, pasti ini kan sesuatu yang sesuatu yang menjanjikan, tapi sebenarnya time frame-nya nggak akan cepet loh. Perlu proses dan waktu. Contoh kayak gini, gimana caranya seorang, misalkan gitu ya, contoh aja, misalkan kita ambil contoh bayi gitu ya. Bayi itu butuh untuk jalan, itu kan perlu waktu ya. Perlu waktu proses dari merangkak, kemudian coba jalan bentar kemudian jatuh, jalan lagi bentar kemudian jatuh, sampai akhirnya bisa bener-bener jalan gitu ya. Pasti dia bisa jalan, cuman tetap akan ada yang namanya proses. Jatuhnya dulu lah, segala macem lah. Nah itu yang perlu kita lakuin gitu, dan kita harus perlu yang namanya belajar tadi, proses belajar. Atau misalkan saya pengen jadi atlet badminton deh kayak Bro Richard gitu ya, bisa main badminton gitu. Kan selalu ada yang namanya proses belajar. Nggak bisa dalam satu hari, tolong dong ajarin gua buat main bulu tangkis kayak Taufik Hidayat langsung jago kayak dia. Nggak mungkin bisa kan. Semua ada prosesnya, dan kita harus belajar, dan kita harus fighting. Kalau nggak ada fighting, yang akan bisa satu hari aja kita udah nyerah gitu ya, ya kita akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita perdalam prosesnya gitu, kita mau belajar dan kita juga serius dan sungguh-sungguh, sama seperti trading juga, kita perlu serius dan sungguh-sungguh, itu pasti akan bisa one day. Bro Richard juga kan pasti kalau belajar badminton nggak langsung jago gitu ya, pasti ada prosesnya dulu, dan pasti bisa nanti at the end, karena ada yang namanya proses. Itu sih di awal mindsetnya yang perlu dirubah. Dari kita pengen cepet kaya ya, jangan harap bahwa trading itu bisa dapat penghasilan jauh lebih besar daripada pekerjaan kamu sekarang. Karena kalau kamu mau dapat penghasilan bulanan rutin, misalkan penghasilan UMR 4 juta ya, atau 5 juta deh, itu butuh waktu yang, proses yang panjang banget untuk trading, dan modal juga yang nggak sedikit gitu ya untuk kesana. Jadi balik lagi, trade trading itu sebagai sebuah instrumen yang benar-benar kita perlu untuk belajar dan berproses biar bisa pasti kaya at the end of the day gitu. Nah, ini tadi ngomongin soal proses ya. Ini saya ada kepikiran satu hal yang menarik yang mungkin dialami sama semua orang, sama Ko Andi juga nih. Jadi gini, kalau misalnya kita di awal memang udah pasang mindset kalau misalnya itu adalah proses panjang, dan kita udah manage juga risk di setiap trade kita, take profit misalnya 10%, cut loss misalnya 5% atau 3% gitu ya. Nah, tapi sewaktu-waktu, entah itu gimana caranya, kita bisa tiba-tiba dapat durian nomplok gitu misalnya. Kita dapat profit nih, bisa 5%, 100%, bahkan mungkin bisa beggar gitu. Nah, di saat seperti itu biasanya kita semua bakal ngerasain yang namanya FOMO, ya kan? Kita jadi kayak ngerasa kita jago, kita bisa cepat kaya dan sebagainya gitu. Nah, yang saya mau tanya di sini adalah pasti Brandi juga udah pernah ngalamin itu kan. Nah, jadi gimana cara kita ngatasin perasaan itu loh? Gimana cara kita ngalahin ego kita bilang kita, oh ternyata ini gampang, ternyata kita bisa cepat kaya gitu. Nah, jadi semua orang tahu kalau itu hoki, bisa bilang hoki lah ya, karena itu nggak akan selalu datang kan, sekali dalam beberapa periode gitu. Nah, semua orang tahu itu hoki atau gimana, tapi kita nggak semua mau menerima fakta itu gitu. Malah jadi yang ada kita jadi kayak dengar godaan setan gitu. Ayo lu udah trading aja, ntar lu lebih cepat kaya, lebih banyak profit gitu kan. Nah, itu gimana tuh kalau bagi Bro Andi ngatasin itu gitu? Ini maksudnya kita dapat 100% profit itu dalam satu momentum ya, di trading ya maksudnya. Artinya kita dapat profit yang sangat besar gitu ya, walaupun ya kita sebenarnya nggak expect sampai ke sana gitu. Jadi kita sendiri pun kita kaget gitu loh. Mungkin sampai tiba-tiba di hari itu gitu kan, bisa jadi gitu kan. Kita belum pasang take profit nih, tapi tiba-tiba sampai ARA, dan besokan kita juga ya nanggung lah gak muncul, besokan ARA lagi itu. Nah itu kan berarti kan durian nomplok gitu, kita nggak tahu itu bakal ARA. Nah itu gimana? Oke, honestly saying, kalau case-nya kayak gitu, aku cuman bisa bilang bahwa satu-satunya yang bisa membuat kita sadar bahwa apa yang akan kita lakukan selanjutnya benar atau salah adalah kesalahan kita di masa lalu. Artinya apa? Cuman nature ini yang bisa ngasih tahu kita dengan cara apa? Dengan cara kadang-kadang kita dibikin
jatuh dulu. Contoh, aku udah dapet nih profit dari satu saham yang tadi bro Richard bilang arah-arah segala macam dengan tidak ambil take profit dulu dan segala macam. Apa yang akan aku lakukan? Aku akan bilang bahwa ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan gitu untuk bisa mendapatkan kaya dengan cepat. Human itu selalu punya yang namanya faktor greed atau sebuah sebuah psikologi greed itu nggak akan bisa lepas dari seorang manusia ya. Jadi udah pasti yang kita lakukan adalah seperti itu. Contoh gampangnya gini deh, kalau kayak kemarin cryptocurrency naik dan segala macam, beli koin apapun naik gitu, altcoin apapun itu, altcoin yang dibeli itu naik semua, Doge, BNB, kemudian apalah yang micin-micin itu semua naik. Yang terjadi apa? Ketika udah naik 500%, 1000%, orang-orang akan berpikir bahwa it's very easy untuk bisa menggandakan uang. Kadang-kadang yang dia lakukan adalah tambahin lebih besar. Atau yang kedua yang dia lakukan adalah cari lagi koin-koin yang serupa, ulangin lagi cara yang dia lakukan sebelumnya, diulangin lagi. Nah, tapi kita tahu bahwa itu fenomena yang bisa terjadi, tapi not every day terjadi seperti itu. Mungkin dalam 4 tahun cuma terjadi 1 kali atau 2 kali doang. Nanti repeatnya lagi mungkin 4 tahun kemudian lagi. Kadang-kadang akan seperti itu. Jadi yang salah adalah faktor greed-nya kita nih, yang kadang-kadang nggak bisa kita nggak bisa kita overcome. Faktor greed-nya tadi yang nggak bisa kita overcome. Akhirnya yang terjadi pasti akan jatuh. Saya yakin pasti akan jatuh. Karena kita terlalu overconfidence, kita terlalu nekat, kita terlalu merasa ini gampang dan segala macam. Akhirnya kita terlalu overconfidence, kita lakukan semua cara agar bisa cepat kaya yang tadi, pinjaman online, kemudian kita minjem teman dan segala macam, atau mungkin kita jual aset kita masukin ke trading dan segala macam gitu. Nah, kemudian setelah tahu kita bahwa nggak setiap hari market akan seperti itu, kemudian kembali turun dan segala macam, kita ngerasain kerugian. Nah, itu adalah satu cycle yang akan membuat kita cycle selanjutnya yang seperti itu, kita akan lebih ngerti lagi. Oh, kalau misalkan kita udah dapet koin-koin yang beggar atau misalkan koin-koin micin yang naiknya 1000% dan segala macam, take profit 50%, let the profits run, kita trailing stop. Kalau uang kita misalkan growing dalam 1 bulan 100%, yang kita lakukan adalah oke, kita udah double nih portofolionya, jadi misalkan dari 100 juta jadi 200 juta gitu ya, atau enggak 100% lah, kalau di kripto kan bisa ribuan persen ya. Ada yang teman aku tuh ada yang dari 10 juta jadi 500 juta ya, tapi kan mentalitasnya kan tradingnya dia waktu di awal 10 juta. Caranya gimana? Kita growing pelan-pelan, profitnya tadi 500 juta ya, di withdraw, misalkan di withdraw 450 juta, sisain lagi 50 juta. Jadi capacity untuk kita trading itu dinaikin pelan-pelan. Psikologi trading dengan uang kecil dengan psikologi trading uang besar itu beda jauh kayak gitu. Jadi upgrade pelan-pelan, sesuaikan dulu psikologinya. Kita udah nyaman bisa trading lagi dengan uang yang besar, baru dilanjutin secara konsisten, kurang lebih kayak gitu. Jadi contoh aja nih yang paling gampang, robot trading atau Ponzi scheme yang kemarin kita lihat lah sama-sama kurang lebih seperti itu. Itu aku pernah ngalamin di tahun 2012 ketika aku masih SMA. Dulu belum ada yang kayak sekarang gitu ya, yang benar-benar di Indonesia ada kantornya dan segala macam. Dulu tuh sistemnya online gitu ya. Masukin duit deposit ke website ini, dalam 1 hari akan dapat 5% misalkan. 5% di withdraw dan segala macam, itu gampang banget dan aku pun ketagihan waktu itu. Tapi sampai one day aku hampir kehilangan uang aku semua di sana gitu, dan aku mikir bahwa kok kayak gini sih, mana sih yang dia bilang udah hampir nyobain mungkin 50-an ya situs yang bisa ngasilin uang kayak gitu, ternyata semuanya sama gitu, at the end of the day bakal scam juga. Aku baru dapat satu ilham bahwa gak bisa dapat duit caranya kayak gini, nggak mungkin kayak gitu, nggak make sense gitu. Aku yang waktu itu masih SMA gitu ya, nggak ngerti apa-apa, sama pikirannya cepet kaya dan segala macam, akhirnya aku lakuin seperti itu. Makanya setelah aku jatuh tuh kehilangan uang aku dan segala macam, untung dulu masih SMA gitu, uangnya nggak banyak, aku udah ngerti
Aku dapat pelajaran dan aku udah ngerti. Makanya teman-teman aku nih, circle terdekat aku, ikutan robot trading dan segala macam, aku udah nggak tertarik untuk ke sana. Kenapa? Karena it's way too impossible to get the money kayak gitu. Jadi pengalaman atau ya kesalahan kita sendiri yang bisa akhirnya memproteksi kita dari kesalahan-kesalahan yang lainnya kayak gitu. Oke. Thank you Ko Andi. Ini gak berasa udah jam 8 ya. Cepet banget ya kalau lagi ngomong sama Ko Andi nih. Oke, saya rasa udah saya wakilin semua nih pada pertanyaan teman-teman yang biasanya dirasain dan dialamin ya di dunia trading gitu ya. Mungkin terakhir Ko Andi mungkin bisa kasih quotes gitu ya yang bisa jadi pegangan buat teman-teman ini yang trader yang baik yang pemula atau mungkin yang udah mulai expert gitu. Oh ya boleh. Ini ada satu quotes yang kemarin sempat aku bikin di IG Feed dan aku suka gitu ya. Kadang-kadang kita tuh sebagai seorang trader tuh selalu pengen dapetin profit dong. Nggak mungkin kita ngincer loss, nggak mungkin dong. Ya kan? Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa loss itu adalah bagian dari proses kita mendapatkan profit yang at the end of the day akan lebih besar lagi. Jadi, satu pesan aja buat teman-teman nih, belajar menerima loss karena loss is a part of trading. Atlet MMA aja atau fighter MMA aja, dia juara ya. Coba tanyain para juara fighter MMA gitu ya. Apakah dia nggak pernah kena pukul ketika dia tanding? Aku yakin 100% pasti bakal kena pukul gitu kan. Jadi, ya kan, bener ya, dia pasti akan kena pukul. Tapi at the end of the day dia menang. Kenapa? Karena dia yang lebih fokus, dia lebih konsisten, dia lebih kuat, secara latihan dia lebih disiplin dan segala macam yang membuat dia lebih survive daripada musuhnya. Jadi at the end dia bisa menang, tetap aja dia mendapatkan apa yang dia kejar gitu ya. Ujungnya dia dapat, gue pengen juara MMA, tapi dia nggak bisa menghindari semua pukulan yang dia dapat kayak gitu. It's way too impossible kalau dia nggak kena sama sekali pukulan. Sama seperti trading, loss is a part of trading. Jadi you have to prepare untuk itu. Kalau atlet MMA cara latihannya gimana? Ya dia dipukulin juga nih buat bikin daya tahan yang tinggi gitu ya. Kalau dia dipukulan beneran nanti di ring, ya kita juga harus belajar. Kalau menerima loss, yang kita lakukan adalah menerima dan kita fokus lagi untuk cari trading yang lebih oke lagi di kemudian hari. Kayak gitu aja sih. Thank you kesempatannya hari ini, bro. Oke, thank you banget ya, Pak Andi. Mungkin ini teman-teman masih banyak banget nih pertanyaan kali ya yang bertanya. Oke, teman-teman gak usah sedih. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal trading itu sebenarnya jalannya masih panjang banget ya. Cuman kalau misalnya teman-teman masih mau belajar sama Pak Andi, mungkin bisa nonton di YouTube-nya kali ya. Ada kelas ada series ya yang namanya kelas trading Koko Saham ya. Itu ada berapa tuh? 20 episode ya kok ya? Nyampe nggak? 20-an lebih lah. 20-an lebih ya? Ya. Nah, itu teman-teman kalau misalnya memang mau belajar trading itu karena nggak akan bisa dijelaskan dalam satu kali live session gini ya. Sejam doang itu terlalu dikit. Nah, ntar teman-teman silakan cek aja YouTube-nya Ko Andi, di sana udah lengkap. Oke, thank you banget Ko Andi buat hari ini ya waktunya. Ini udah bermanfaat banget nih buat teman-teman. Tadi udah pada bilang thank you juga, daging ilmunya. Thank you juga buat teman-teman yang udah setia nonton sampai akhir ya. Ini semoga teman-teman setelah denger ini ya bisa merdeka finansial juga ya dari sisi seorang trader gitu. Oke, mungkin sampai sini aja live kita hari ini.